Selanjutnya Mas Doding, ini tadi ada garis bawah Mas Doding yang wakil ketua DPRD sering kunjungan ke sana ke sini, tadi dibilang oleh Pak Rusdi bahwasanya RUU ini tidak punya arah. Nah, siapakah yang memunculkan RUU sehingga lupa arah tersebut? Silakan Mas Doding. Tepuk tangan untuk Mas Doding sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Mbak Rusdi, Pak Haris, Mas Bandung, Mas Samsuri, dan teman-teman yang lain. Di sini ada beberapa aktivis dari misalkan Mas Trigus, terus teman-teman yang lain. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul berdiskusi, walaupun diskusinya belum mulai. Nah, ini sudah jam 3:30 lebih, mudah-mudahan nanti tidak sampai maghrib, karena kalau diskusi masalah ideologi itu tidak ada habisnya kan gitu. Jadi tetap saja menarik, mudah-mudahan ini bisa berjalan dan manfaatnya bisa kita serap bersama. Jadi ini di kampus, jadi kita diskusinya pakai dialektika, artinya tadi Bu Rektor sudah ngomong tidak untuk arah politik tujuan tertentu, tapi untuk menggali bagaimana sebenarnya dialektika dari bahasan yang akan kita laksanakan. Jadi judulnya arah politik rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemarin sudah ramai, setelah itu diputuskan oleh pemerintah yang pada tanggal kalau tidak salah 17 atau 16 Juli itu yang diwakili oleh Pak Mahfud MD itu dikembalikan lagi ke DPR, itu berubah namanya menjadi RUU BPIP. Jadi di situ sangat berubah karena konsepsinya di RUU BPIP yang sekarang dikembalikan ke DPR itu hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi hanya untuk sebuah badan. Badan ini nanti kamu berdiri, kamu bergerak seperti ini dan sebagainya, kan seperti itu. Padahal di rancangan HIP ini ada pemaknaan yang akhirnya menjadi kontroversi masyarakat. Jadi saya awali bahwa tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rusdi bahwa Pancasila itu berada di pembukaan. Nah, ini saktinya para pendiri bangsa kita, hebatnya para pendiri bangsa kita. Pancasila tidak diletakkan di pasal-pasal. Sedangkan majelis tertinggi kita, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu kalau bersidang itu bisa merubah. Jadi kalau kita sudah amandemen sebanyak 4 kali, pasal-pasalnya bisa dirubah. Tapi kalau Pancasila ini di pembukaan, tidak akan mungkin kalau negara ini masih ada, itu akan terhapus, karena ini merupakan catatan sejarah. Bagaimana cara MPR menghapus pembukaan? Tidak bisa, karena itu bukan isinya pasal-pasal. Kalau ingin menghapuskan, ya harus ambruk dulu negara ini, kan gitu. Artinya siapapun itu selama namanya Indonesia itu masih berdiri, itu tidak akan bisa merubah namanya Pancasila. Itu yang perlu kita sadari. Dan nanti akan berkelanjutan. Sekarang banyak yang ngomong ingin merubah Pancasila, ingin menghidupkan komunis. Ya nanti dulu pemikirannya ini kemana gitu loh. Long sudah jelas Pancasila di pembukaan, bagaimana cara merubahnya kan? Apa hanya dengan membuat undang-undang? Jauh. Karena apa? Undang-undang itu masih di bawahnya majelis MPR, yang membuat cuma DPR undang-undang sama pemerintah, sedangkan MPR
itu perwujudan kelembagaan tertinggi kita. Lah di panca dan pembukaan ini adalah dasar tidak yang ditanamkan oleh founding father kita, oleh pendiri bangsa kita di pembukaan. Jadi saktinya para pendiri kita di situ, tidak dimasukkan di pasal, sehingga MPR pun tidak bisa merubah Pancasila. Yang selanjutnya saya ngomong tentang ini HIP. Jadi dewan, tugasnya dewan, DPR RI provinsi kabupaten itu salah satunya adalah legislasi, membuat aturan. Akhirnya terjadi di awal kemarin prolegnas, namanya program legislasi nasional, itu diketok lewat namanya paripurna. Paripurna itu dihadiri oleh 2/3 yang menjadi dewan. Kalau tidak 2/3 tidak sah. Diketok ada sekitar 300-an prolegnas, yang salah satunya adalah rancangan undang-undang HIP. Setelah itu prosesnya ya berjalan karena sudah masuk program legislasi nasional, akhirnya juga dibahas. Pembahasan pertama, jadi sebelum masuk prolegnas itu syaratnya semua aturan itu harus ada naskah akademik. Dari mana datangnya naskah akademik? Dari kampus. Tidak ada dari perorangan, jarang. Kita di dewan kalau membuat perda ya harus ke kampus dulu membuat naskah akademik. Setelah naskah satu yang tidak pakai naskah akademik itu ya cuma APBD atau APBN. Perda tentang duit itu tidak pakai naskah akademik karena ini pakai kalau di sini TAPD, pakai struktur pemerintah eksekutif. Jadi pakai naskah akademik dari kampus, juga dibahas, digali oleh para pemikir di kampus. Setelah pakai naskah akademik masuk prolegnas. Setelah prolegnas itu dikerjakan oleh teman-teman, dibahas oleh teman-teman dewan. Makanya saya itu sajane kayak banyak toh. Ketika mau omnibus law, sekarang rame ditolak, ketua HIP rame ditolak. Lah ini teman-teman dewan yang ada di atas setiap mau membuat rancangan undang-undang itu ada penolakan dan berhenti. Lah itu akhirnya mereka bekerja tanpa hasil. Apa enak nyambut gawe, arek nyambut gawe ditolak ora oleh, arek nyambut gawe ditolak ora oleh. Lah itu sing penak iki DPR RI dhewe lho. Lah ditolak. Lah luar nyambut gawe ora oleh. Itu. Jadi ini yang menjadi kelucuan di negeri kita ini. Yang selanjutnya masuk dalam tahapan HIP. Kemarin setelah prolegnas, karena ini usulannya dewan, sebelum dibahas oleh pemerintah, itu ditetapkan di dalam badan yang ngurusi undang-undang. Itu ketuanya dari PKB. Dirapatkan oleh badan penyusun yang menyusun ini, akhirnya disetujui oleh 7 fraksi. Sebelum dilempar ke pemerintah loh, sebelum dilempar ke pemerintah disetujui oleh 7 fraksi kecuali PKS dan Demokrat. Akhirnya dilempar ke pemerintah. Oleh pemerintah itu dikembalikan lagi pada tanggal 17 Juli dalam bentuk rancangan undang-undang BPIP. Nah, di dalam setiap pembahasan aturan itu ada mekanisme masukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu kalau kita menamakan di Kabupaten Perda itu namanya uji publik. Kita 2 kali satu peraturan uji publiknya itu 2 kali kita mengundang masyarakat. Apakah ini sudah
sip atau belum, apakah ini ada yang kurang. Jadi biasa saja. Oh ini kurang ditolak, oh ini kurang apa ditambahi, diterima. Itu biasa saja seperti itu. Jadi misalkan RUHP ini banyak orang menolak, ya biasa saja. Banyak orang yang mendukung, ya biasa saja kan seperti itu. Karena memang mekanismenya seperti ini. Jadi teman-teman kemarin banyak teman-teman dari MUI, dari Muhammadiyah, dari NU dan sebagainya itu menolak, ya sah-sah saja kan itu. Memang itu hak kita dari masyarakat kan itu. Yang selanjutnya saya akan masuk ke wilayah pokok yang agak jadi perdebatan. Jadi saya ngomong di sini atas nama Doding Ramadi, bukan Dewan atau karena ini bahaya. Ini bahaya, ini pandangan saya sendiri kan itu. Iya. Kalau soalnya kalau saya aplikasikan sendiri ya enggak masalah gitu buat saya gitu loh. Tapi buat orang lain bisa bermasalah. Jadi di dalam RUU HIP itu ada 60 pasal dengan 10 bab. Yang bab 1 ketentuan umum, bab 2 tentang haluan ideologi Pancasila, bab 3 haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman pembangunan nasional. Yang keempat sebagai pedoman sistem ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima sebagai sistem nasional kependudukan dan keluarga. Yang keenam pembinaan haluan ideologi Pancasila. Yang ketujuh partisipasi masyarakat, yang kedelapan pendanaan, yang kesembilan ketentuan peralihan, yang kesepuluh penutup. Di mana kalau menurut Mbah Yai tadi arahnya tidak jelas, kalau menurut saya itu sangat jelas. Ideologi itu sebuah ide, pemikiran, kan itu. Sebuah pemikiran agar tidak liar itu ya harus ada haluannya. Kita di jalan boleh numpak sepeda motor, tapi apa boleh di sebelah kanan? Kan tidak boleh, karena ada haluannya. Kalau dari pemerintah ya harus di sebelah kiri, kan gitu. Boleh semua orang menaik sepeda motor, tapi kalau di sini tidak boleh di sebelah kanan. Kalau di luar negeri tidak boleh di sebelah kiri, bolehnya di sebelah kanan. Itu ada haluan. Makanya kita boleh berpancasila itu memang harus menguatkan Pancasila, tapi ada rel-relnya. Nah ini yang ingin para pemikir, karena ini tadi sudah datang dari naskah akademik loh. Pemikir ini di situ dari sebab akibat, mungkin ada yang mau mengerongrong Pancasila dan sebagainya, akhirnya muncul undang-undang ini, kan seperti itu. Yang selanjutnya, kalau jadi undang-undang ini menurut saya loh, ini untuk menguatkan Pancasila yang ada di pembukaan tadi. Pak Harto apakah tidak pakai? Dia pakai namanya P4 untuk menguatkan Pancasila. Di mana inti dari P4 itu adalah Eka Prasetya Pancakarsa. Ngopo kuwi? Jadi neng HIP neng FK sila Pak Harto wis gawe Eka Prasetya Pancakarsa. Intinya dari pengamalan Pancasila P4 itu tadi yaitu Eka Prasetya Pancakarsa. Kemarin enak video ini di-upload di Pak Harto pas ngomong itu Eka Prasetya Pancakarsa. Jadi itu karepe itu enggak wong-wong sing gawe iki arep gawe model kaya P4. Apakah bisa jalan? Ya bisa, wong P4 saja bertahun-tahun dipakai Pak Harto. Kan seperti itu. Jadi P4 dipakai Pak Harto. Ini karena menurut mereka itu mungkin akan baik lagi kalau ini dipakai, dia kasih rel, dikasih jalan untuk mengimplementasikan bagaimana Pancasila itu. Akhirnya jadi kalau saya mikir HIP itu ya kayak P4 itu ya dijabarkan gitu ya, cuma namanya untuk orang banyak se-Indonesia pemikirannya kan beda-beda. Kita pun menghormati yang tidak setuju dan sebagainya, kan memang berbeda. Saya bisa mempraktekkan apa yang dikatakan semua di aturan
HIP itu sosionasionalis, sosiodemokrasi, ada yang ketuhanan, saya bisa mempraktekkan ketuhanan berkebudayaan kalau menurut saya ya. Nah, ini yang saya lakukan saat ini. Saya itu melaksanakan ketuhanan, ya ketuhanan saya karena saya Islam ya Islam. Saya gerak di dalam Islam banyak toh pandangan-pandangan, ada Muhammadiyah, ada NU dan sebagainya. Saya NU. Setelah itu, setelah saya NU, saya mengambil yang Islam Nusantara. Nah, ini menurut saya kebudayaan. Dalam Baksul Masailnya NU, Islam Nusantara adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang diamalkan, didakwahkan dan dikembangkan sesuai karakteristik dan budaya yang berkembang di Nusantara oleh para pendakwahnya. Itu yang saya pakai, saya tidak apa-apa. Berkebudayaan saya di rumah, ketika ayah saya meninggal, saya melaksanakan 1 hari, apa itu 7 hari, 90 hari. Itu di kelompok yang lain mungkin tidak ada, tapi saya ada. Artinya ini bisa dipraktekkan, tapi masih tidak bisa dipraktekkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Contoh, ada yang menolak. Itu makanya sebagai seorang nasionalis, teman-teman kalau ditolak ya akhirnya teman-teman ngalah. Kan seperti itu, ada teman-teman dewan yang ya wes rapopo, belum saatnya. Kan seperti itu. Jadi yang dimaksud dalam kebudayaan Bung Karno kemarin waktu Pancasila 1 Juni itu, kalau bagi saya, bagi orang lain berbeda lagi. Namanya ketuhanan yang kebudayaan. Yang selanjutnya yang menjadi kontroversi lagi, yang Eka Sila gotong royong. Jadi Pak Harto meras menjadi Eka Karsa, Pancakarsa itu tadi. Nah, ini pemikirnya sana yang membuat jadikan gotong royong. Maksudnya orang kok entek Pancasila hilang dari gotong royong, bukan. Cirinya kan seperti itu. Jadi awake dhewe itu berpancasila ya harus bergotong royong. Ketuhanan yang Maha Esa ya kudu gotong royong, saling menghormati. Persatuan Indonesia kudu gotong royong, saling bersatu. Sing suku Jawa, Sunda dan sebagainya, sing Sumatera, sing Jawa, Sulawesi harus saling bergotong royong. Terus yang ketiga, kemanusiaan, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab juga harus bergotong royong. Permusyawaratan yang dipimpin juga harus bergotong royong. Keadilan sosial juga harus bergotong. Maksudnya itu. Tapi orang berpikir kan beda-beda, memahami kan beda-beda. Pahami Pancasila mau jadikan satu, yang kok dhisik lah, kan gitu. Nah ini kan makanya lagi diperdebatkan, saya ngomong kalau diperdebatkan di medsos orang yang Pak, ini urusan ideologi dowo. Ini yang pas ya didiskusikan di kampus, kan gitu. Yang selanjutnya itu sing pokok. Tapi kalau saya di HIP, yang ini enteng-enteng saja, setuju-setuju saja. Ada yang saya tidak setuju di RUU HIP. Ini yang pasal 44 ayat 1. Presiden merupakan pemegang kekuasaan dan pembinaan haluan ideologi Pancasila. Itu saya tidak setuju. Bisa saja kayak Pak P4, Pak Harto tinggal gebuk lawannya. Di pasal 44 ini saya yang tidak setuju. Presiden itu sebagai kekuasaan dalam pembinaan. Yang memegang siapa? Yo BPIP, atau kalau BPIP kan bisa ganti-ganti kelompok-kelompok tokoh dan sebagainya. Atau mungkin ya BPIP, jangan presiden.
Lah presiden bisa digunakan untuk kekuasaan tinggi gepuk. Kowe ora Pancasila. Kowe ora Pancasila kan bisa seperti itu zamannya Pak Harto kan ngono. Jadi saya yang tidak setuju di pasal 44. Lah ini ada lagi pasal yang masih menjadi perdebatan kita. Bisa setuju bisa enggak. Di pasal 23 huruf C menetapkan Pancasila dan haluan ideologi Pancasila sebagai mata ajar mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pak Aris gelem apa ora? Pendidikan tinggi enek Pancasila itu masih menjadi perdebatan. Bisa ditolak sudah juga. Yang selanjutnya huruf D-nya menetapkan pendidikan agama sebagai mata ajar mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi eneng RUU HIP kon kae mata pelajaran agama. Lagi Mbah Yai setuju apa ora? Itu menjadi perdebatan di dalam HIP. Kalau kita moco ini jadi Paris kalau ini disahkan di STKIP ini ya harus ada pelajaran agamanya, ngaji dan sebagainya. Karena ini undang-undang. Tapi ini sudah tidak disahkan. Ini menjadi yang saya menjadi kontroversial. Jadi berbeda. Mungkin ada teman-teman yang tidak setuju dengan ciri itu tadi, Trisila, Ekasila itu tidak setuju, ya monggo. Saya juga punya pandangan lain. Saya tidak setuju dengan pasal 44 bahwa presiden yang menetapkan, yang membagi kekuasaan tentang haluan ideologi Pancasila. Saya tidak setuju. Karena apa? Kemarin kita sudah mengalami zamannya Pak Harto dengan P4-nya. Itu. Jadi undang-undang waktunya ya habis. Yang terakhir tentang Mbak Rusdi tadi ngomong tentang Gus Dur. Ini pemikirannya Gus Dur itu juga itu kan termasuk walaupun saya berbeda partai dengan Gus Dur, tapi saya idola dengan Gus Dur. Ini kemarin ramainya minta ampun di waktu Gus Dur tentang TAP MPRS nomor 25. Satu-satunya orang yang berani menghapus TAP MPRS itu hanya Gus Dur. Lainnya sekarang tokoh sampai sekarang tidak ada. Karena apa? Menurutnya Gus Dur ini tidak sesuai dengan undang-undang dasar kita di undang-undang dasar tentang hak asasi manusia kalau tidak salah di pasal 28. Dihapus, suruh hapus Gus Dur. Siapa sekarang yang berani? Malah sekarang di HIP tidak dicantumkan, itu saja gegernya minta ampun. Malah Gus Dur yang berani, karena menurut Gus Dur tidak sesuai, tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Jadi itu menurut saya yang diskusi, monggo nanti didiskusikan saya jam 4 ya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, pertanyaan ini ditujukan kepada Mas Doding. Sebelum saya lempar ke teman-teman yang ada di lokasi, ditujukan kepada Mas Doding. Kalau memang sudah mengalami pengkajian naskah akademis di kampus, mengapa RUU tersebut masih digugat? Apakah sebelumnya tidak ada uji publik terkait RUU tersebut sebelum diparipurnakan? Ini dari akun Agus Dwi Handoko ya. Ini satu pertanyaan kami dari Mas Agus Dwi Handoko akunnya. Kalau memang sudah mengalami pengkajian naskah akademis di kampus, mengapa RUU tersebut masih digugat? Apakah sebelumnya tidak ada uji publik terkait RUU tersebut sebelum diparipurnakan? Dan juga ada Sandy Joan, jika RUU ini disahkan, apa yang dapat menjamin bahwa Pancasila akan semakin berjaya? Karena dilihat dari historinya, Pancasila pernah mengalami perubahan pada sila pertama pada masa awal kemerdekaan. Langsung bisa dijawab Mas Ring? Oke. Oke, terima kasih. Yang pertama tentang NA, naskah akademik tentang alur pembuatan undang-undang. Jadi setelah naskah akademik dibuat, itu diputuskan oleh badan yang ngurusi undang-undang, setelah itu diuji publik. Jadi diuji publik ini kalau di NA itu kan masih sesuai dengan pola pemikiran akademik kan gitu.
tapi belum sesuai dengan kenyataan lapangan. Jadi bisa saja di akademik itu A, terus di lapangan B bisa saja. Jadi misalkan tentang harga, menurut kita sudah bagus harganya, tapi ternyata di lapangan ini kurang mahal kan itu. Contoh pembebasan tanah mesti seperti itu. Menurutnya apresial itu sudah pas, pembebasan di Bendungan Bagong itu di apresial secara teorinya sudah 170.000, tapi menurutnya teman-teman di Sumurup, di Sengon masih kurang, harusnya 500 atau 1.000, kan seperti itu. Jadi di masa setelah diuji publik baru disahkan. Nah, setelah disahkan pun banyak yang masih digugat di Mahkamah Konstitusi. Jadi diuji publik itu sudah oke semua, tapi masih disahkan masih digugat di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang prosesnya seperti itu, lama prosesnya itu, karena ini berhubungan untuk kepentingan masyarakat banyak. Mungkin itu untuk jawaban Mas siapa? Nah, dari Mas Agus seperti itu alurnya undang-undang. Yang kedua itu prosesnya itu sebelum kemerdekaan. Pancasila 1 Juni itu ditelurkan oleh Bung Karno. Selanjutnya di sidang itu Kuritsu. Setelah itu dibahas lagi waktu tanggal 22 kalau tidak salah. Dibahas lagi, setelah itu ditetapkan tanggal 18. Artinya menurut seperti yang saya utarakan tadi, bahwa Pancasila itu letaknya di pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi tidak mungkin caranya merubah itu apakah kita akan menghapus sejarah. Jadi harus merubah Pancasila harus menghapus pembukaan Undang-Undang Dasar. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah catatan sejarah. Kita membentuk negara Indonesia ini awalnya seperti ini, berdasarkan ini kan seperti itu. Jadi kalau saya tidak mungkin, walaupun sidang MPR tidak bisa menghapus namanya pembukaan itu sejarahnya Indonesia karena pembukaan itu. Jadi tidak usah takut sebelum negara ini, selama masa negara ini masih berdiri namanya Indonesia, ya masih ada itu Pancasila. Baru kalau sudah ambruk, yang Papua merdeka, yang Bali merdeka, yang luar Jawa, yang Sumatera atau itu merdeka, mereka bikin undang-undang sendiri kan, baru Pancasila sudah tidak dilaksanakan. Mungkin itu. Jadi kalau HIP itu ya itu tadi kan, menurut saya kan kayak Pak Harto membuat P4 itu. Kalau Mbah Yai ngomong dilaksanakan saja PMP di sekolah, lah di sini di HIP ini di pasal 23 ini muncul sekolah itu dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi harus ada pendidikan Pancasilanya. Juga ditambahi oleh teman-teman yang membuat itu, tambah pendidikan agama. Jadi selain PMP, pendidikan agama ini harus dilaksanakan sampai perguruan tinggi di dalam ini loh, di dalam HIP ini. Jadi gitu. Jadi kalau kita pelajari secara utuh, ya banyak yang kita itu cocok sebenarnya. Tapi ya sudahlah, karena apa? Kita masih banyak yang, dan ini ya nasibnya HIP muncul di waktu pandemi COVID ini, ketika negara sedang susah, ini prosesnya berjalan. Jadi ini tidak serta-merta dimunculkan waktu COVID itu, tidak. Karena prolegnas itu memang muncul waktu sebelum COVID, sudah ada prolegnas tentang HIP. Lah ya pas saja kan gitu. Jadi ya sekarang sudah diganti BPIP, ya ini yang kita kritisi dengan
RUU BPIP ini mana yang cocok, mana yang enggak. Kalau cocok ya nanti diaplikasikan, kalau enggak cocok ya dikoreksi lagi kan seperti itu. Mungkin itu Mas Samsuri, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi intinya bahwa Pancasila itu sudah final buat negara kita Indonesia. Jadi tidak ada yang bisa mengutak-utik Pancasila. Yang selanjutnya jadi kalau ada oknum dan sebagainya yang mengatakan mau merubah Pancasila, mau mengerdilkan Pancasila, itu saya rasa kurang tepat. Yang selanjutnya bahwa sekarang sudah diganti dengan RUU BPIP. Jadi RUU HIP ini sudah tidak ada. Jadi kata-kata ditunda itu tidak. Sekarang terus berjalan, tapi sudah ganti namanya dengan HIP. Jadi BPIP itu, HIP itu sudah masa lalu. Mungkin seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa Indonesia itu negaranya majemuk banget, sehingga semua pihak harus juga saling menghormati kelompok-kelompok dan sebagainya, semua kelompok dan sebagainya. Yang selanjutnya mudah-mudahan ini RUU BPIP ini juga tidak ada penolakan lagi, biar berjalan. Yang selanjutnya bisa ya biar ada kelihatan hasilnya. Kalau tidak bisa kelihatan hasilnya ya koreksi lagi. Yang penting sebagai warga negara Indonesia, bagaimana mengamalkan Pancasila itu ya kita bertoleransi, kita bergotong royong dan sebagainya, itu harus terwujud dalam setiap nafas pergerakan kita, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.